got nothing left to lose. You said you fall with me, no matter how far it goes. Down deep and under, we're stuck in this pattern. Mimpi saya itu cuma satu, sekarang saya pengen pensiun di usia 35. Sebelum saya pensiun itu, yang jelas kan nggak cuma napas aja kita dari 35 sampai nanti tutup usia gitu kan, mempersiapkannya sekarang inilah. Saya bikin kos-kosan itu saya nggak diizinin. Kamu di situ zonanya ini bukan zona-zona seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Ham. Yang ada bikin itu nggak bakal laku gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya itu pengen gitu. Masa sih nggak bisa, masa sih jadi halangan-halangan itu bukan berarti mengecilkan saya, tapi menjadi sebuah tantangan yang harus saya dobrak nih. Coba dulu, insya Allah bisa gitu. Dan kamu kalau mau sukses, satu suruh piara tuyul, satu suruh piara kuntilanak. Every time I look at you, you pull me back into your river, swim a little deeper. Nama saya Ilham Ramadan, pemilik dari Kos Don Juan. Saya bergerak dalam bidang garmen, tepatnya produksi alat-alat olahraga camping, olahraga gunung, traveling, jalan-jalan, contohnya seperti sleeping bag, jas hujan, hammock, matrasnya gitu. Pokoknya kegiatan anak-anak sekarang tuh kalau naik gunung, jalan-jalan itu masih ketemu sama saya barang-barangnya. Mulai usaha saya itu sejak saya menggeluti bidang itu. Jadi saya tuh seneng naik gunung sejak saya STM kelas 1. Jadi semenjak itu juga saya punya kebutuhan di mana tiap minggu tuh kita harus naik gunung kan, dan di mana kebutuhan itu perlu duit. Jadi dimulai itu kita mulai jualan dari awal reseller 2011 itu sampai kita produksi sendiri itu di 2014 akhir ketika saya lulus sekolah. For you to prove me wrong, you're changing our colors again and again. I could never let you go. Salah satunya kenapa saya mulai berkecimpung berkegiatan transaksi jual beli, usaha itu kan jual beli entah produk atau jasa gitu, karena awal komitmen saya sama orang tua saya. Jadi lucu ceritanya, pada saat saya STM itu saya penuh dengan kegiatan, kurang lebihnya saya tiap hari itu pulang malam, Jumat, Sabtu, Minggu pergi naik gunung. Nah itu jadi kebutuhan buat saya, pergi traveling itu jadi kebutuhan buat saya. Akhirnya saya sering dimarahin, sering ditegur. Yang dipikiran orang tua kan itu ya, kita main mulu, nanti sekolahnya gimana, nilainya gimana gitu. Akhirnya saya buat komitmen, karena saya juga tahu kondisi keluarga saya dan kondisi keuangan orang tua saya, kita buat komitmen, ya udah gini aja, saya jangan dikasih uang jajan lagi. Saya nggak minta uang jajan lagi, cuman syaratnya saya jangan ditanya kapan pulangnya. Kita mikir gimana caranya. Akhirnya karena saya hobi gunung, teman-teman saya banyak yang perlu kayak jaket, selimut, ya kan. Akhirnya ya udah, ini beli aja sama gua. Nah dari situ tuh, oke, akhirnya saya di sekolahan itu dikenal sebagai pedagang alat-alat gunung. Dan saya mulai mikir investasi itu semenjak ada uang, tapi kebutuhan saya udah sedikit nih. Kebutuhan saya udah ya cuma anak, istri, kegiatan keluarga gitu-gitu aja. Akhirnya ini uang saya buat apa nih? Menjadi beban buat saya ketika ngelihat saldo tuh, pengen terus abis itu lihat di YouTube AutoNet Max, wah mobil baru. Itu menjadi beban nih kan. Beli gampang banget ini 500 juta gitu kan. Cuman pikir saya bukan suatu kehebatan ketika kita bisa membeli itu pada saat kita mampu. Tapi suatu kehebatan apabila kita bisa menahan apa yang kita inginkan, karena itu belum perlu untuk kita bisa menahan itu. Padahal kita mampu untuk beli, tapi kita bisa menahan itu menjadi salah satu kehebatan buat saya. Dan akhirnya saya belajarlah dari mulai kripto, dari mulai stok saham, dari mulai properti, segala macam tuh akhirnya saya pelajarin, dan ketemulah sama channelnya Mas Antoni. Akhirnya saya ikut waktu itu seminarnya kan, nambah lagi di situ, makin matang lagi tuh kan pikiran saya tentang properti, terutamanya di kos-kosan. Akhirnya saya minta izin orang tua, nggak diizinin waktu itu. Termasuk saya bikin kos-kosan itu saya nggak diizinin. Kamu di situ zonanya ini bukan zona-zona seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Ham. Yang ada bikin itu nggak bakal laku gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya itu pengen gitu. Masa sih nggak bisa, masa sih jadi halangan-halangan itu bukan berarti mengecilkan saya, tapi menjadi sebuah tantangan yang harus saya dobrak nih. Coba dulu, insya Allah bisa gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ketika sebelum launching udah terbooking 9, dan ketika 1 minggu launching tanggal 7 Maret itu sudah full, dan sampai sekarang masih ada yang mau survei, yang masih mau datang gitu. Karena masih ada beberapa kamar yang orangnya belum datang, yang survei masih kita terima. Jadi kalau mau lihat kamar-kamar aja bisa, cuman kondisi semua udah terbooking. Cuman nanti kita data nomornya, ketika ada yang kosong nanti kita share gitu. You change your mind, though it doesn't really matter when my hands are tied. I'm trying. Jadi satu,
pasti ada rasa kecewa karena jangankan orang lain, orang tua saya aja nggak dukung gitu. Cuman kecewanya anak pada orang tua kan tidak bisa dilampiaskan. Pasti ada suatu alasan tersendiri orang tua melarang kita. Pasti itu demi kebaikan kita juga karena mereka khawatir terjadi kegagalan pada kita, makanya mereka seperti itu. Nah, yang ada di pikiran saya adalah kita fokusnya masalahnya nih kenapa saya nggak diizinin. Waktu itu karena perizinannya nggak bisa di situ Ham. Kedua marketnya nggak ada, ya kan. Nah terus sambil berjalan saya survei, saya bikin kerjaan sampingan buat Gojek, Grab, ojol online. Mau pada uang sampingan nggak? Oh iya bang, gimana? Ya udah sekarang survei kos-kosan yang ada di Penggilingan, Pulau Gebang dan Rajiman. Satu kos-kosan 50.000. Saya mau harganya, foto kamarnya, sama lokasinya. Akhirnya banyak tuh yang kirim data ke saya kan. Nah dari data itu kan saya bisa baca nih. Oh ini kos-kosan ini 1.500.000. Kok begini doang? Tapi ada penghuninya. Oh kalau ini ada nih penghuninya gitu. Jadi dari situ saya tarik data. Jadi fokus saya bukan mencari penghuni baru, tapi memindahkan penghuni yang udah ada di sekitar saya nih ke tempat saya, karena dengan harga yang sama mereka bisa dapat fasilitas yang lebih baik dan lokasi yang lebih dekat dengan pusat keramaian gitu. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind. Waktu ambil properti itu jadi itu dijual tahun 2020. Itu dijual sederet itu ada 4 unit. Yang pertama nawarin ke saya itu orang tua saya, Ham itu dijual. Oh iya Pak, coba lihat ya. Lihat. Jadi pada waktu itu tuh saya sebenarnya udah nggak dapat aset itu karena ada yang minat dengan lokasi itu. Harga dia lebih tinggi dari saya. Waktu itu 1,3 deal dengan dia, cuman deal dengan saya 1,1. Jadi awalnya Mas nggak bisa ditambahin lagi, udah ada yang mau nih 1,3 M. Budget saya cuma segitu Bu, kalau kiranya memang nggak dikasih ya nggak apa-apa gitu. Dan terus setelah dari itu ternyata yang 1,3 M itu maunya bayarnya pakai dolar, dan yang jual nggak terima. Akhirnya dia telepon saya, Mas Ilham mau nggak nih, cuman harganya samain sama yang 1,3 ya. Wah nggak bisa Bu, saya dananya segitu. Oh ya udah, akhirnya berjalan waktu akhirnya dikasih juga ke saya. Dan saya waktu itu belum saya appraisal, untuk harga pasaran di situ udah murah. Cuman yang donjuan satu yang udah jadi itu kemarin karena udah berapa kali appraisal, saya punya kontaknya kan, Pak tolong saya mau appraisal pribadi bisa nggak? Oh bisa Mas. Di appraisal itu sekarang nilainya udah 2,65 M. Termasuk yang beruntung juga nih buat teman-teman yang beli aset pada waktu 2020, karena banyak banget itu yang murah-murah orang pada jual ya. Karena waktu saya ikut seminar Mas Ante kan saya maju tuh suruh jelasin yang apa nih, kan yang lain masih pada nyari-nyari, sedangkan saya berangkat itu udah punya data nih apa yang mau saya beli gitu. Saya jelasin tuh ternyata murah. Dan emang alhamdulillahnya itu saya dapat aset itu murah. Termasuk saya 2020 juga saya beli ruko, luas bangunan tanah yang dibangun itu 120 meter, 3,5 lantai, 4 lantai lah, karena di lantai 4-nya tuh disewa tower BTS itu, terus depannya parkiran. Itu saya beli cuman 1,33. Padahal itu penghasilan per tahun udah 200 juta. Belum dibikin kos-kosan. Nanti itu rencananya kita karena masih ada yang sewa sampai bulan 12. Setelah itu habis kita udah konfirmasi bahwasanya nanti kalau udah habis tidak bisa diperpanjang lagi karena kita mau bikin kamar-kamar sesuai arahannya Mas Antoni. Untuk yang donjuan satu saya totali kendala ada di keluarga saya aja karena awalnya nggak mengizinkan, jadi itu yang bikin saya ngerem. Cuman yang baru saya mau akuisisi ini di Bekasi di daerah Jatiwaringin, itu kendalanya saya baru ngerasain nih ternyata izin lingkungan tetangga itu nggak semua mau ngasih gitu. Pada saat akuisisi itu data saya harus saya lengkapin, tetangga harus tanda tangan semua sekitar bahwasanya di situ menyetujui dibikin kos-kosan, itu saya wajib. Jadi yang sekarang ini berkendala karena pihak penjualnya kurang komunikatif dan kurang bisa menghargai tetangganya. Jadi kita datang malam-malam, tangan kosong, minta tanda tangan, ya otomatis ditolak. Akhirnya karena baru sekali ditolak itu, akhirnya saya yang harus ngurus. Padahal kan di situ kewajibannya pemilik rumah, bukan, sedangkan saya mau ngizin ngurus itu saya bukan pemilik rumah, saya baru kasih DP aja. Itu paling kendalanya di situ aja sih.
karena kan memang ini Don Juan 1 ini adalah kosan pertama saya. Memang saya komitmennya 3 bulan pertama saya yang menjadi adminnya. Tadinya itu mau dipegang manajemennya sama Mami Kos. Kita sudah agreement kontrak nih Pak Antoni. Cuman tim mereka nggak datang-datang. Saya udah bilang, Pak, ini di Penggilingan Cakung ini Jakarta Timur saya kosan pertama yang seperti ini. Jangan khawatir pasti penuh gini-gini. Karena kan yang ada di pikiran saya setelah itu jadi saya lanjut proyek belakangnya dan sampingnya lalu proyek Bekasi gitu kan. Akhirnya mereka timnya nggak datang-datang nih sampai saat launching dan penuh baru mereka, Pak, nih tim kita mau datang Pak untuk survei gini-gini. Waduh, Mbak maaf ya, nih kosan saya udah penuh, udah nggak perlu manajemen lagi gitu. Akhirnya saya juga bisa manage sendiri. Akhirnya saya mungkin 2-3 bulan ini saya fokus buat ngurusin anak-anak biar saya tahu juga nih kendala-kendala di lapangan apa yang buat masukan saya ketika nanti saya punya admin, punya penjaga agar nanti bisa saya kasih masukan buat mereka. Sekarang di kosan saya nggak ada penjaganya Mas Antoni. Cuman saya siapin ruang penjaga, ruang staff gitu. Cuman saya nggak siapin penjaga karena semua kan masuk kita pakai access card, terus kamar itu kita pakai access card dan CCTV udah di mana-mana gitu, 24 jam. Jadi menurut saya penjaga itu nggak perlu, yang perlu kebersihan. Jadi kita bersihin kamar itu 2 hari sekali, untuk bersihin seluruh kos-kosan itu kita bersihin 2 hari sekali, dan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 itu kita cek kamar, kita bersihin semua kamar-kamar anak-anak sambil ngontrol apa-apa nih yang rusak gitu. Untuk saat ini total kamar Don Juan 1 itu ada 16 dan nantinya di Don Juan 1 itu ada 25 kamar lantai 3. Karena kan persiapannya udah sampai lantai 3, cuman pikir saya waktu itu kalau saya bikin lantai 3 ini baru jadinya mendekati lebaran nih, mau bulan puasa yang ada orang pada pulang kampung kan. Kita kan di Jakarta kan, akhirnya udahlah kita kejar lantai 2 dulu, tapi lantai dak 3 udah disiapkan dengan struktur udah disiapkan, nanti tinggal nambahin struktur aja, nyekat-nyekat lagi gitu. Saya ikut seminar 2020, saya baru jalan di 2022 akhir, 2 tahun tuh saya ngumpulin nyali Mas Antoni. Jadi kita eksekusinya nih 2023 nih baru kita eksekusi. Untuk yang tipe A itu kita jual 1,6. Untuk yang tipe B itu kita jual di 1,4. Jadi sebenarnya untuk fasilitas itu sama semua, yang membedakan itu ukuran kasurnya sama ukuran kamarnya dan kamar mandinya. Kalau untuk tipe besar itu ada wastafelnya. Tapi kalau yang tipe kecil itu nggak ada wastafelnya. Yang bedain kos-kosan existing yang ada di sekitar wilayah saya itu kan udah kita survei. Jadi dari data-data itu saya udah bisa menarik kesimpulan bagus pada zamannya. Jadi mereka itu kan rata-rata kos-kosan tahun 2010, 2013 atau bahkan lebih tua lagi dari itu tuh ada. Jadi memang pada waktu zaman itu kos-kosan seperti itu udah bagus. Cuman untuk kita bicara yang setelah Covid ini kebiasaan orang udah berubah, kurang pas lah. Anak-anak sekarang tuh kan pengennya yang kelihatannya tuh nggak cuma sekedar komplit, cuman kelihatannya rapi, bersih. Kebersihan tuh jadi suatu hal yang penting. Terus airflow, cahaya, intensitas cahaya yang ada di dalam kamar, ada di dalam kos-kosan kita itu jadi suatu perhatian buat kita. Karena kan dulu tuh orang bangun bukannya salah ya, cuman memang pada waktu itu ilmu tentang begini tuh belum banyak di-share. Akhirnya kan jadinya kotak gitu. Bedanya itu sih yang bedain, selain dari fasilitas, lokasi juga saya lebih dekat ke keramaian tadi yang Pak Antoni lihat, kita kemana aja dekat. Terus sama ya itu looks kamarnya aja, looks kosannya sama looks kamarnya. Jadi nggak kelihatan tua atau creepy gitulah. Satu sisi saya senang dalam arti apa-apa yang saya jalankan alhamdulillah berjalan. Cuman di satu sisi juga saya merasa sedih karena walaupun pembuktian saya terhadap orang tua saya berhasil, posisinya saat ini ayah saya udah pergi dulu ninggalin saya. Jadi kan jadi suatu yang aduh sayang nih ayah nggak ada gitu. Cuman kan ya kita berdoa di sana semoga ayah saya diampuni segala dosanya, diterima di amal ibadahnya gitu kan. Target saya ya tahun ini 100 pintu kos-kosan 2023 ini. Mungkin mimpi saya itu cuma satu, sekarang saya pengen pensiun di usia 35 itu aja. Dan sebelum saya pensiun itu saya harus menyiapkan mobil keretanya nih, kereta berjalannya untuk mengantar saya dari 35 sampai akhir. Yang jelas kan nggak cuma napas aja kita dari 35 sampai nanti tutup usia gitu kan. Mempersiapkannya sekarang inilah. Waktunya masih ada kurang lebih 8 tahun lagi. Mudah-mudahan saya berharap ya cukup nantinya dari uang kosan itu bisa membangun pesantren, bisa membangun masjid. Dari situ aja saya udah alhamdulillah.
anak sekarang ini tuh kayaknya dia lebih mementingkan external validation. Pada saat dulu saya sekolah itu, saya bodo amat dengan itu gitu. Ketika kita bisa mensortir apa yang masuk ke dalam pikiran kita, orang kan ngomong kita nggak bisa sortir, tapi yang kita bisa sortir apa yang kita dengar. Bangun relasi itu dari sedini mungkin. Karena kita yang memilih siapa yang jadi teman kita. Mungkin semua bisa jadi teman kita, tapi untuk sahabat-sahabat yang menjadi itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tergantung siapa bertemannya sama kita. Oh iya, saya satu pesan lagi tuh dari orang tua saya yang belum saya jelasin. Saya dipesanin, kamu kalau mau sukses, kamu mau sukses dunia akhirat gitu. Satu, kamu piara 2 aja. Satu suruh piara tuyul, satu suruh piara kuntilanak. Wah, ini ngajarin gak bener nih ayah gua nih. Suruh jadi kedukun nih gitu kan. Nggak taunya dijelaskan lagi sama beliau bahwasanya tuyul itu yang dimaksud adalah anak-anak yatim, dan kuntilanak yang dimaksud itu adalah ibu-ibu jompo, janda-janda yang sudah tua tidak punya pemasukan ya. Kita bicara ruang lingkup sekitar rumah kita aja, kecilnya gitu. Kira-kira siapa nih di sini di ruang lingkup keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kita di situ maju, kita di situ sukses, tapi tetangga kita nggak merasakan impact apa-apa gitu. Karena saya terus terang saya berutang budi sama tetangga-tetangga saya, karena ini rumah saya, samping itu warehouse produksi saya, cuman nggak ada karyawan dari tetangga saya itu nggak ada. Semua karyawan saya itu dari Jawa semua. Karena saya mau menghindari konflik aja. Kita khawatir nanti kan namanya urusan kerja itu kan pasti ada konflik lah ya. Nanti khawatir dibawa ke rumah, nanti anak saya jadi kena ininya, impactnya, istri saya jadi akhirnya untuk gantinya itu ya saya harus tetap perhatian sama mereka, harus tetap ada yang diterima sama mereka sebagai rasa tanggung jawab saya, karena nggak memakai tenaga-tenaga yang ada di sekitar gitu. Nama saya Ilham Ramadan, pemilik dari Kos Don Juan. Semua akan properti pada waktunya.